Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rizky Putri dari kelas 3 D4 Elektronika B. Di sini saya akan menjelaskan untuk post-testnya, di mana post-test di sini untuk post-test VLSI yaitu menggabungkan antara finite state machine dan juga ROM. Di mana di sini untuk finite state machine-nya inputnya yaitu X, clock, dan reset. Di mana dari VSM ini nanti outputnya berupa 4 bit yang dimana outputnya ini menjadi address untuk ROM. Sehingga data yang keluar dari ROM adalah data output dari address. Dimana di sini untuk setting ROM-nya, dimana untuk address dan datanya sesuai dengan NRP masing-masing. Dimana di sini NRP saya 111.0181.046, sehingga untuk address 0 didapatkan data 6 sesuai dengan LSB sampai MSB. Dimana di sini datanya dari LSB hingga MSB. Untuk address 0 datanya 6, untuk address 1 datanya 4, untuk address 2 datanya 0, untuk address 3 datanya 1, dan seterusnya hingga address F datanya 10. Dimana di sini selanjutnya yaitu membuat finite state machine-nya. Dimana finite state machine-nya ini untuk S0, S1, S2, dan S3, dimana ketika S0 diberikan reset 1, maka tetap di state S0. Ketika diberikan input 0, maka state-nya akan tetap di S0 dan outputnya adalah 1. Ketika S0 diberikan input 1, maka state-nya akan berpindah ke S1 dengan outputnya sama dengan 1. Ketika di S1, ketika X diberikan input 1, maka outputnya adalah 0 dan tetap di state 1. Ketika diberikan input 0, maka state-nya pindah ke S2 dengan output sama dengan 1. Ketika di S2 diberikan input 1, state-nya tetap di S2 dan outputnya adalah 4. Ketika pada state 2 diberikan input 0, maka akan berpindah ke state 3 dengan output 7. Ketika pada state 3 diberikan input 0, maka outputnya adalah 6 dan tetap di S3. Dan ketika pada state 3 diberikan input 1, maka outputnya berpindah ke S1 dengan outputnya adalah 4. Dimana di sini outputnya adalah address yang nantinya akan masuk ke ROM, sehingga ketika addressnya 1, maka data yang keluar adalah 4. Ketika addressnya 0, maka data yang keluar adalah 6. Dan ketika addressnya 4, data yang keluar adalah 8. Ketika addressnya 7, maka data yang keluar adalah 1. Dan ketika addressnya 6, data yang keluar adalah 0. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam VHDL-nya, di mana di sini yang pertama yaitu membuat sebuah new project, di mana di sini saya beri nama PS test, di mana mempresentasikan post test, lalu kita new source. Selanjutnya yaitu membuat VHDL modul, karena di sini finite state machine yang pertama saya beri nama FSM, yaitu finite state machine. Next, seperti biasa. Lalu selanjutnya saya sudah membuat sebuah programnya, di mana di sini untuk program VHDL-nya seperti ini. Seperti ini untuk program VHDL-nya, di mana di sini untuk port pada FSM-nya yaitu clock sebagai input, X sebagai input, reset sebagai input, data sebagai output, dan VSM out ini merupakan output dari VSM yang nantinya akan menjadi input dari ROM. Selanjutnya itu untuk FSM-nya, di mana di sini menggunakan state S0, S1, S2, dan S3, yang mana tipe ROM-nya adalah array, di mana 0 to 16, sedangkan untuk SSD logic vektornya 7 down to 0, di mana di sini merupakan 8 bit. Untuk isi ROM-nya yaitu sama seperti pada ini tadi, ketika address-nya 0 datanya 6 dan seterusnya. Ketika address-nya 0 datanya 6, ketika address-nya 1 datanya 4, ketika address-nya 2 datanya 0, ketika address-nya 3 datanya 1, ketika address-nya 4 datanya 8, dan seterusnya hingga others datanya 1111. Lalu selanjutnya yaitu untuk prosesnya, di mana di sini clock dan reset. Ketika resetnya sama dengan 1, maka
current state-nya di mana di sini akan bernilai S0, di mana tetap pada S0. Lalu ketika clock event-nya mencapai rising edge dan clock-nya 1, maka current state-nya akan selanjutnya next state akan masuk ke dalam current state. Dengan kondisi di mana di sini kondisi proses untuk finish state mesinnya yaitu di mana di sini current state dan X. Lalu selanjutnya itu untuk FSM out Y, di mana di sini untuk output dari FSM-nya yang pertama itu 00. Lalu ketika S0 sama seperti pada diagramnya, yaitu ketika X-nya 0, maka state-nya tetap di S0, lalu ketika state-nya tetap di S0 dan outputnya adalah 001. Lalu ketika X-nya 1, maka state-nya akan berpindah ke S1, state-nya berpindah ke S1 dan outputnya adalah 001. Lalu ketika pada S1, ketika diberikan input X sama dengan 0, maka state-nya akan berpindah ke S2 dan outputnya menjadi 001. Lalu ketika mendapatkan input X sama dengan 1, maka next state-nya akan tetap di S1, di mana di sini untuk outputnya yaitu address 000. Begitupun seterusnya hingga nanti FS0 ini untuk FSM out ini akan masuk sebagai input untuk ROM dan nantinya akan dikeluarkan outputnya menjadi data. Lalu selanjutnya ketika program telah selesai, kita cek sintaks terlebih dahulu. Setelah cek sintaks berhasil, selanjutnya yaitu masuk ke dalam simulasi, di mana di sini kita membuat file TouchBench-nya. Nah, di sini saya beri nama TouchBench FSM. Finish. Setelah TouchBench-nya telah selesai, di mana di sini langsung otomatis. Dimana untuk clock tetap clock, X tetap X, reset data-data, dan FSM out Y tetap FSM out Y. Lalu selanjutnya kita yaitu untuk file TouchBench-nya, dimana di sini yaitu ketika resetnya pertama itu 0, kita tunggu selama 10 nanosecond, lalu resetnya kembali 0, lalu ketika X-nya 0, maka dia akan tetap di S0, dimana sesuai dengan state diagramnya, yaitu ketika X-nya 0, maka tetap di S0 dengan addressnya 001. Ketika addressnya 001, maka datanya adalah 4. Lalu ditunggu selama 10 nanosecond, ketika X-nya mendapatkan input 1, maka berpindah ke S1, berpindah ke state 1, di mana Y-nya tetap 001. Ketika addressnya 001, maka datanya adalah 4. Lalu ditunggu 10 nanosecond, lalu seperti itu hingga di sini ketika X-nya 0, maka ke state S3, di mana yaitu addressnya 011, di mana addressnya adalah 6, Y-nya 6, maka ketika Y-nya 6, maka datanya adalah 8. Lalu ditunggu selama 10 nanosecond, begitupun seterusnya hingga resetnya kembali 1. Lalu selanjutnya kita cek sintaks terlebih dahulu. Ketika sintaksnya telah berhasil, selanjutnya itu kita simulasikan. Terlebih dahulu. Nah, seperti
seperti ini untuk simulasinya. Dengan di sini kita sebesar terlebih dahulu, di mana di sini untuk FSM out ini merupakan output dari FSM dan merupakan input untuk ROM. Kita beri warna yang berbeda agar terlihat. Tadinya kita ganti desimal dan ini adalah data output dari ROM. Kita ganti warna terlebih dahulu. Seperti ini. Ketika di sini untuk yang pertama yaitu risetnya adalah 1. Ketika risetnya 1 maka dia tetap di S0, dimana di sini selanjutnya yaitu ketika X-nya 0. Ketika X-nya 0 maka addressnya yaitu 1, dimana ketika addressnya 1 maka datanya adalah 4. Seperti pada gambar state diagramnya, dimana di sini ketika inputnya 0 maka addressnya adalah 1. Ketika addressnya 1 maka data yang keluar pada ROM adalah 4. Selanjutnya yaitu ketika X-nya adalah 1, ketika X-nya adalah 1 maka di sini ketika X-nya adalah 1, Y-nya adalah tetap 1, yaitu addressnya 1 maka data outputnya yang keluar adalah 4. Lalu selanjutnya yaitu ketika X-nya 1, maka output dari FSM-nya yaitu dia berubah menjadi 0, dimana di sini ketika addressnya 0 maka data yang keluar pada ROM adalah 6. Sesuai dengan yang kita sebentar. Di sini ketika addressnya 001 maka datanya adalah 4. Lalu selanjutnya yaitu di sini ketika X-nya adalah 0, ketika X-nya 0 maka addressnya adalah 001 sehingga datanya adalah 4. Lalu ditunggu 10 nanosecond lagi, yang dimana berubah menjadi ketika X-nya 0. Ketika X-nya 0 datanya yaitu 0000111 dimana addressnya yaitu 7, maka data yang keluar adalah 1. Lalu ditunggu 10 nanosecond lagi, dimana di sini ketika X-nya 1, ketika X-nya adalah 1, di sini berubah ke X2 dimana datanya adalah 0100, dimana datanya addressnya adalah 4. Sehingga ketika addressnya 4 maka data yang keluar adalah 8. Lalu ketika X-nya adalah 0, ketika X-nya kembali 0 maka addressnya yaitu 0110, dimana di sini addressnya adalah 7, yang mana ketika addressnya 7 maka data yang keluar adalah 1. Begitupun seterusnya hingga kembali ke reset adalah 1. Dari simulasi ini didapatkan bahwa hasil dari simulasi sama dengan state diagram dan juga ROM yang telah ditentukan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.